Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman media cetak, media elektronik, saya pada malam hari ini rapat Dewan Pengarah TKN didampingi oleh Ketua TKN Pak Rosan Ruslani, kemudian Ketua Umum daripada Pak Partai Gelora Pak Anies Mata, kemudian didampingi Pak Hazim, kemudian Pak Yusril, Ketua Umum PBB, kemudian Pak Zulkifli Hasan dari PAN, baru jalan, kemudian tadi ada Pak Dasko, kemudian juga seluruh pengurus, ada Ibu Isyana, Pak Ahmad Rida, Pak Agus Jabo, Pak Agustiadi, Pak Juniarto, dan Pak Putu Dunia, dan seluruhnya tentu rapat pada sore hari ini adalah persiapan untuk menghadapi Rakernas besok, Rakernas TKN yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Rosan selaku Ketua TKN. Dalam rapat ini kita melakukan evaluasi, menerima laporan dari TKN dan juga terkait dengan sinkronisasi, harmonisasi daripada schedule paslon dengan partai-partai politik. Nah, tentunya dari tim pengarah besok juga akan menyampaikan masukan-masukan yang tadi didapatkan untuk dibahas dengan seluruh TKN TKD besok. Selanjutnya kami persilakan Pak Rosan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Ketua Dewan Pengarah Pak Erlangga dan juga seluruh Dewan Pengarah, para Ketua Partai dan Sekjen. Ya, pada hari ini kami baru saja melakukan pertemuan dan juga diskusi, terutama dari TKN kami melaporkan acara yang besok akan kami laksanakan, rapat koordinasi nasional tim TKN dan TKD, dan ini juga akan melibatkan seluruh Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, pengurus inti di TKN dan juga di TKD. Jadi kurang lebih akan hadir kurang lebih 441 orang yang akan dilaksanakan pada pukul 2 siang besok di Hotel Borobudur. Ya, adapun rapat koordinasi nasional ini kita adakan karena kita tentunya ingin menyatukan lebih dalam lagi visi, misi, tugas, dan juga yang paling penting adalah kita mengetahui secara bersama-sama aturan-aturan yang harus kita taati, aturan-aturan yang harus kita ikuti, baik dari KPU dan juga dari Bawaslu. Karena kita menginginkan bahwa program kampanye yang dimulai pada tanggal 28 November ini kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tidak ada pelanggaran baik di level nasional sampai ke level TKD di provinsi, kabupaten, dan kota. Itu yang pertama, sehingga nanti acara itu juga akan dihadiri langsung oleh Pak Prabowo sebagai capres kita dan juga Mas Gibran sebagai cawapres kita pada pukul 3 sore. Jadi akan dihadiri langsung dan juga akan ada arahan-arahan juga dari beliau. Dan itu juga kami adakan karena sesuai juga dengan arahan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran bahwa kita harus melakukan kampanye ini secara terbuka, secara transparan, secara membawa tone yang selalu positif, dan juga yang paling penting fokus kepada anak muda. Nah, itu yang kita akan sampaikan, dan yang paling penting bagaimana pesta demokrasi ini kita jalankan dengan riang gembira, dengan baik, dengan benar, karena kita juga ingin memberikan edukasi politik yang benar, edukasi demokrasi yang baik kepada kita semua, dan kita ingin menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita sebagai negara demokrasi nomor 3 terbesar dunia dapat melakukan demokrasi ini dengan di saat bersamaan memberikan edukasi politik, edukasi demokrasi kepada terutama para pemilih muda kita
yang mencakup kurang lebih 55-56%. Ini message yang ingin kita sampaikan, dan tentunya harapannya ini tidak hanya akan melibatkan TKN maupun TKD, tapi juga akan melibatkan seluruh teman-teman media gitu. Jadi hal-hal yang positif yang ingin kita sampaikan ke tim kita itu seyoknya juga diberitakan dengan baik oleh tim media, sehingga ini akan menjadikan suatu pesta demokrasi yang sangat baik dan akan menjadi panutan dan menjadi percontohan ke depannya. Oleh sebab itu tentunya kami akan sangat terbuka nanti dalam acara itu untuk para teman-teman media meliputnya, dan ini adalah acara yang kita adakan nanti secara berkala, tetapi mungkin ini yang pertama kita adakan secara tatap muka. Rakornas berikutnya kita akan adakan mungkin lewat secara virtual, karena tentunya akan banyak sekali pergerakan-pergerakan kampanye yang dilakukan secara menyeluruh oleh tim kami. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kampanye yang kami lakukan di hari pertama dan akan kami lakukan terus sampai tanggal 10 Februari adalah memberikan makan gratis dan juga susu kepada anak-anak muda, terutama kepada ibu-ibu hamil. Dan ini kami sudah lakukan serentak di seluruh TKD yang ada, dan juga relawan, dan juga tadi sampaikan alhamdulillah partai-partai politik pendukung kami juga akan melakukan yang sama. Karena ini kenapa? Ini adalah program utama dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran apabila insya Allah akan terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2024 ini. Jadi dengan ini kami sudah melakukan secara masif di seluruh daerah yang ada, dan ini akan terus kita gulirkan sehingga masyarakat juga mengetahui, dan kita pun juga masyarakat merasakan asas manfaat dari program ini. Jadi ini adalah program yang kita sudah launching pada saat sekarang, yang akan kita lebih sempurnakan pada saatnya nanti, yang tentunya akan lebih melibatkan banyak instansi di kemudian hari. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ada pertanyaan? 1, 2? Sudah jelas ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu isu politik? Selamat malam, saya Firda dari Detikcom. Pak Erlangga, saya mau minta komentar soal Caimin yang bilang kalau paslon nomor urut 1 itu kalah, Indonesia akan menuju kehancuran. Nah, dari TKN seperti apa melihatnya? Pertama, Indonesia ini pemilu sudah setiap 5 tahun. Jadi menang kalah itu suatu hal yang biasa, namun pemerintah jalan terus. Dan kita sudah mengatakan bahwa kunci stabilitas politik Indonesia adalah regular election. Jadi ini yang sudah diapresiasi oleh berbagai negara dalam pertemuan APEC, G20. Saya mendampingi Bapak Presiden. Indonesia diapresiasi, negara demokrasi terbesar, negara Muslim penduduk paling banyak. Tetapi satu hal yang pasti, yaitu setiap 5 tahun ada pemilu, dan setiap pemimpin yang terpilih 70-80% melanjutkan program periode sebelumnya. Demikian, terima kasih. Satu lagi Bapak izin soal pernyataan Pak FX Rudi yang menyinggung soal hubungan Bu Iriana Jokowi dengan keluarganya, dan ini Saya tidak mengkomentari, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Nama saya Renata dari Kompas TV. Izin mau bertanya terkait dengan ide yang diberikan oleh Pak Anies, paslon nomor 1 ya, yang mengatakan untuk alternatif dari food estate itu sebenarnya ada yang lebih baik, namanya contracting farmer. Nah, tanggapannya seperti apa dari TKN? Terima kasih. Contracting farming adalah farmer yang nggak punya tanah. Oke. Jadi kalau di Pulau Jawa banyak yang menjadi pekerja buruh. Nah, kita tidak mau itu. Kita mau farmer yang punya tanah. Oleh karena itu kita kembangkan yang namanya food estate di luar Jawa dan di Papua. Jadi tentu lebih sejahtera dengan menggunakan food estate ketimbang contracting farmer. Pokoknya tadi saya sampaikan, kita mau petani punya tanah.
sehingga petani sejahtera, bukan pekerja petani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bang, Pak jalan Pak, belakang kamera Pak.